makasih. Selamat pagi, siang, malam, Bapak dan teman-teman. Hari ini aku Audita Maharani dan Alma Khaironisa. Kami akan mempresentasikan hasil proyek mengenai konservasi ex situ dan mengambil studi kasus yang sangat menarik, yaitu masa depan satwa di lereng Gunung Arjuna, yaitu Taman Safari Indonesia 2 Prijen. Taman Safari Indonesia 2 Jatim Prijen merupakan salah satu kebun binatang safari terbesar di Asia, berlokasi di lereng Gunung Arjuna, Pasuruan, Jawa Timur, yang berdiri pada tahun 1997, yang menghadirkan pengalaman safari adventure dengan 3 zona dunia, Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Memiliki lebih dari 2.400 satwa dan dari 225 spesies. Nah, aku akan membacakan sejarah pembentukan Taman Safari Prijen. Taman Safari Prijen didirikan oleh keluarga Hadi Manansang bersama ketiga anaknya yang awalnya memiliki bisnis sirkus dan kemudian beralih mendirikan kebun binatang karena kecintaan mereka pada satwa. Pendirian Taman Safari Indonesia secara umum terinspirasi dari kunjungan keluarga Manansang ke kebun binatang di Australia yang terlihat sangat modern. Taman Safari Prijen didirikan di Pasuruan pada tahun 1997 sebagai Taman Safari Indonesia 2, menyusul kesuksesan di Bogor. Taman ini didirikan dengan tujuan utama konservasi, yaitu ada pendidikan, ada penelitian, ada rekreasi. Lokasinya berada di lereng Gunung Arjuna, memiliki luas sekitar 350 hektar dan ketinggian antara 800 hingga 1500 mdpl yang memberikan suasana sejuk alami. Taman Safari Prijen diresmikan pada 29 Desember 1997 oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, Pak Sofi Sudirman. Keunikan biologis di Taman Safari Prijen terletak pada upaya konservasi ex situ yang sukses mengembangkan spesies langka. Taman Safari Prijen memiliki koleksi lebih dari 2.400 satwa dan 225 spesies yang saya sudah bilang tadi, yang berasal dari 5 benua. Jadi akan disebutkan beberapa saja, itu ada tapir, jerapah, zebra, gajah Sumatera, orang utan, harimau Benggala. Yang pertama itu ada gajah Sumatera. Spesies gajah Asia yang hanya ditemukan di Sumatera berperan penting dalam pertunjukan edukasi di Taman Safari Prijen. Status kelangkaannya kritis. Selanjutnya itu ada harimau Benggala. Spesies harimau yang besar dengan bulu orange, kemerahan dengan garis-garis hitam khas. Taman Safari Prijen memiliki program breeding yang berhasil untuk spesies ini. Status kelangkaannya terancam punah. Selanjutnya itu ada tapir, mamalia Perissodactyla besar, memiliki belalai pendek dan corak warna hitam putih di tubuhnya. Status kelangkaannya bervariasi tergantung spesiesnya, seperti tapir Asia, Tapirus indicus yang terancam punah. Selanjutnya itu ada zebra. Ini Alma yang pasang ya, by the way. Kuda Afrika dengan pola garis hitam dan putih yang unik. Satwa ini sering terlihat berkeliaran bebas di zona Afrika. Status kelangkaannya risiko rendah. Selanjutnya ada jerapah, mamalia darat tinggi di dunia, dikenal dengan lehernya yang sangat panjang. Hewan ini menjadi ikon di zona padang rumput Afrika. Status kelangkaannya rentan. Ini temannya Alma, teman-teman. Orangutan Sumatera adalah salah satu dari 3 spesies orangutan di dunia dan merupakan kerabat manusia selain simpanse dan gorila. Status kelangkaannya itu kritis. Selanjutnya itu ada flora. Taman Safari Prijen didirikan di atas lahan seluas kurang lebih 340 hektar di kaki Gunung Arjuna, sehingga memiliki udara sejuk dan lingkungan yang mendukung. Sebagian kawasan taman ini awalnya merupakan wilayah hutan yang dikerjasamakan dengan perhutani.
Flora di kawasan ini mencakup vegetasi hutan pinus seperti Pinus mercusi, serta jenis pohon lainnya yang ditanam untuk mendukung ekosistem dan konservasi seperti mahoni, ada trembesi, ada sengon, wuni, dan kaliandra. Ancaman ya, ancaman. Selanjutnya mari kita lihat tantangannya. Ini ancaman. Di slide ini kami mengidentifikasi ancaman terbesar. Ini ada ikon satwa melambangkan pasal pelanggaran keselamatan pengunjung. Ini adalah ancaman nyata ketika turis nekat keluar mobil atau mengganggu satwa di area berbahaya. Selanjutnya itu ada ikon api berasap menunjukkan kerentanan kawasan terhadap kebakaran hutan di lereng Arjuna saat kemarau yang sangat panjang. Terakhir, ikon bangunan menggambarkan tekanan pembangunan lahan di daerah penyangga yang berpotensi mengurangi kawasan hijau. Wow. Nah, upaya pelestarian, upaya konservasi pengelolaan. Untuk mengatasi ancaman tersebut, pengelola menjalankan upaya yang berstruktur. Nah, yang pertama itu ada ikon bayi satwa. Ini ikon bayi, siapa ya ini namanya? Ya, oh bukan, ini orang utan atau gorila. Mewakili program pengembangan satwa atau breeding. Saya kan tadi bilang breeding itu apa? Breeding itu pengembangan satwa yang merupakan jantung konservasi dengan fokus meningkatkan populasi satwa-satwa yang sudah langka atau terancam punah. Selanjutnya itu ada ikon orang yang ikon papan larang, bukan ya? Ikon orang melarang gitu menunjukkan pengawasan dan penegakan aturan yang ketat untuk mendisiplinkan pengunjung. Selanjutnya itu ada kawasan. Ini ada ikon pohon tumbuh menekankan rehabilitas habitat, yaitu upaya menjaga dan merawat kawasan hutan. Yes, agar tetap fresh gitu. Selanjutnya itu ada ikon anak kecil membuka buku, edukasi publik dan kemitraan, yaitu upaya menjaga dan merawat kawasan hutan. Oh no, Oke, I'm sorry. Oke, ikon buku terbuka ini mewakili edukasi dan riset yang berfungsi sebagai pusat information dan pengembangan ilmu pengetahuan konservasi. Seperti itu, teman-teman. Oke, recordnya mati sendiri. Aduh ya Allah. Oke. Dan terakhir, peran kita sebagai siswa sangat menentukan. Di ikon cewek memegang handphone ini menjadikan kita duta konservasi digital. Kita harus menggunakan media sosial untuk menyebarkan etika berkunjung yang benar. Selanjutnya di ikon sarung tangan melambangkan aksi nyata lingkungan. Kita bisa ikut serta dalam kegiatan cleanup atau penanaman pohon. Di ikon kamera ini mengamati mengingatkan kita untuk menjadi wisatawan beretika yang patuh aturan dan menghormati satwa serta lingkungan. Terakhir itu ada ikon lensa, pembesar mendorong kita untuk mendukung riset dan melaporkan pelanggaran yang kita temukan. Sekian presentasi dari kami akan melanjutkan ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya itu, Taman Safari Prigen adalah aset konservasi yang penting. Kunci kelestariannya adalah tanggung jawab bersama yang memastikan masa depan satwa yang lestari melalui partisipasi aktif kita semua. Terima kasih, arigato nih. Ada bubble. 1, 2, 3. Ya, maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua.